Gak semua harus selesai hari ini. Ada yang memang harus kita proses dulu. Ya, marahnya, sedihnya, kecewanya. Gak perlu semuanya selesai hari ini. Media sosial itu ibaratnya pisau lah menurut saya. Bisa buat masak, bisa buat nusuk orang. Hidup itu perjalanan. Setiap orang punya jalannya masing-masing. Halo semua, selamat datang di Being Well, podcast dari Tumbuh Plus Wellbeing Center, tempat kita ngobrolin tentang kesehatan mental, hubungan interpersonal, dan kegiatan atau tantangan kita sehari-hari dari sudut pandang psikologi. Saya Bayu, dan kali ini kita ditemani lagi nih oleh Miss Bilkis gitu, yang saat ini juga aktif praktik di Tumbuh Plus Wellbeing Center. Halo Miss Bilkis, apa kabar hari ini? Halo Mas Bayu, halo semua. Halo Yorobun, gimana, sehat, bahagia selalu ya? Oke, ya alhamdulillah ya Miss kah kita bisa bertemu lagi gitu ya di kesempatan kali ini di episode 2 gitu ya dari Betul. Being Well. Terima kasih sudah mengundang saya kembali, Oke, Mas. masih seru kayaknya kita ngobrol lagi sama Miss Bilkis ya. Harus. Oke, di episode sebelumnya ya Miss ya, kita ngobrolin tentang toxic relationship gitu ya. Yes. Nah, setelah saya lihat-lihat gitu ya dari kolom komentar, ternyata banyak teman-teman yang juga relate nih tentang toxic relationship ini gitu, Miss. Oke, karena memang di ruang praktik toxic relationship itu kayak makanan sehari-hari. Jadi memang hampir semua yang datang ke ruang konseling itu membawa toxic relationship. Contoh hubungannya dengan ayah, hubungannya dengan ibu, hubungannya dengan rekan, bahkan hubungannya dengan pasangan. Itu sebenarnya tidak terlepas ada yang toxic gitu ya. Jadi memang pasti hampir setiap orang pernah mengalami. Oke, ya gitu ya teman-teman, kalau misal butuh nanti konsultasi dengan ahlinya gitu atau profesional, nanti bisa datang ke Tumbuh Plus Wellbeing Center juga gitu. Nah, kalau di kesempatan kali ini gitu ya, kita juga akan membahas topik yang gak kalah menarik nih dari episode sebelumnya gitu. Itu yang sebenarnya ini juga lagi sering-seringnya gitu ya dialami oleh usia 20-an sampai dengan 30-an awal mungkin ya. Itu di quarter life crisis. Yes, oke. Gitu. Nah, menurut Miss Bilkis sendiri, apa sih quarter life crisis itu? Kalau ngomongin quarter life crisis, aku jadi ingat lagunya si It Gitaf yang takut. Oh, takut tambah dewasa. Aku sudah dewasa, aku sudah kecewa. Oke. Memang tak seindah yang kukira. Nah, kan gitu ya? Iya, benar. Jadi ternyata hidup ini tidak seindah yang kita kira. Nah, quarter life crisis kalau kita bahas teorinya panjang. Tapi poinnya apa? Ketika kita mencapai di suatu momen umur tertentu, kita ngerasa kok hidup ini gini-gini aja. Stuck. Gak ada perubahan. Tapi yang pengen saya sampaikan, quarter life crisis itu bukan saat orang gak punya apa-apa juga, tapi ngerasa bingung, ini hidup mau dibawa ke mana. Gak usah nyanyi. Oke. Oke, lanjut gitu ya Miss ya. Yes. Banyak berarti orang tuh yang ngerasa dirinya tuh tertinggal gitu ya dari teman-temannya gitu. Betul. Itu sebenarnya gimana sih Miss ngebedainnya antara dia di quarter life crisis ini atau mungkin dengan insecure biasa gitu dengan teman-teman? Sebenarnya untuk membedakan hal tersebut ada loh. Gimana caranya, Miss? Saya akan tanya, kalau insecure itu dia langsung nyerang diri sendiri. Contoh, aku jelek, aku nggak mampu, bener nggak? Aku nggak bisa, gitu ya. Jadi dia nyerang personal dia sendiri. Tapi kalau quarter life crisis itu nyerang semua aspek kehidupan. Ya, kok hidup gini-gini aja gitu ya, atau misal kerjaan gini-gini aja, dan akhirnya quarter life crisis, yang disebut quarter life crisis itu sampai mengganggu kualitas kesehatan mental kita, gitu ya, hati-hati. Nah, kenapa kok sekarang banyak banget ya yang mengalami itu? Nah, kenapa kok bisa sih Miss banyak banget yang mengalami? Karena kadang lagi-lagi kita itu sibuk membandingkan hidup kita dengan orang lain begitu. Oke. Nah, kalau untuk akar masalahnya gitu ya dari kedua hal tadi tuh sebenarnya di mana sih Miss? Oke, akar masalah quarter life crisis itu poinnya adalah ada di dalam diri sendiri. Ya, contoh, kita tadi pertama sibuk membandingkan diri kita dengan orang lain. Masalahnya, Yorobun, hati-hati. Kadang misalnya kita lihat hidup orang enak banget gitu ya. Oh, enak banget nih, kok udah sukses. Biasanya dulu nih, zaman dulu ya, ibu kita ngebandingin sama anak tetangga. Dia udah jadi PNS. Lah kamu cuman gitu-gitu aja, contoh gitu ya. Tapi sekarang bangun tidur buka media sosial, kita ngelihat ribuan orang dengan ribuan cara mereka berhasil gitu ya. Ada yang jadi ini, jadi itu. Jadi pembandingnya banyak enggak? Banyak. Jadi kita ngerasa hidup kita makin
tinggal Iya, gitu iya. loh. Oke, berarti memang faktor kemajuan teknologi juga ya mungkin juga itu Yes, berpengaruh betul, gitu ya. betul. Oke, oke. Nah, apa sih sebenarnya gitu ya, Miss ya, tanda kalau seseorang itu memang sudah di fase quarter life crisis ini? Oke, tanda-tandanya itu penting banget kita sadari. Hmm. Kenapa? Kadang kita mikirnya cuma lagi stres aja, gitu kan. Nah, tadi bedanya dengan misalnya insecure. Insecure kan ya udah aku nggak percaya diri, aku jelek, aku nggak berharga, aku nggak bisa gitu ya. Tapi kalau misalnya quarter life crisis itu dia sampai nyerang kesehatan mental seperti jadi nggak berdaya, jadi nggak semangat gitu ya. Kerja males, nggak kerja nggak dapat duit. Jadi kan gitu ya contohnya ya. Jadi kita mau apa-apa tidak punya gairah hidup gitu loh. Dan banyak loh mereka yang jadi anxiety gitu, jadi cemas, takut salah, takut gak bisa ya. Jadi mulai mempertanyakan aku tuh lagi ngapain gitu loh. Nah itu kalau tanda-tandanya teman-teman semua sudah ada di fase aduh ini hidup tuh gak ada gairah banget. Karena banyak pasien saya seperti itu, klien-klien saya banyak yang seperti itu. Jadi bukan karena mereka gak punya apa-apa loh mas, maaf. Bahkan ada yang udah punya rumah, udah punya istri, punya mobil ya. Itu kayak dream semua orang ya, saya juga mau gitu. Nah jadi artinya bukan karena mereka gak punya loh ya, karena mereka kehilangan makna hidup. Itu masalahnya. So jadi teman-teman yang ngerasa kalau misalnya udah ngerasa kok kerjaan tuh kayaknya berat banget, nih Mas Bayu mau berangkat kerja besok kok capek banget Miss gitu, stres duluan mau ketemu Mbak Steph gitu kan. Stres banget nih gitu kan. Nah itu udah tanda-tanda tuh. Terus baru kerja 1 jam aja kayaknya udah kayak kerja seminggu gitu kan. Nah itu udah tanda-tanda hati-hati. Oke. Nah oke, berarti kita juga harus hati-hati dan aware ya kita kalau sudah memang memasuki ke fase tersebut gitu. Nah banyak juga nih penonton kita yang sedang berada di fase mencari arah nih ya Miss ternyata gitu. Nah apakah sebenarnya itu masih hal yang normal gitu ya ketika kita berusia 20-an gitu ya, tetapi kita masih belum tahu nih mau menjadi apa? Oke, kalau ditanya Miss normal atau tidak, saya akan sebut normal banget Miss. Kenapa? Hidup itu bukan kayak Google Maps, Anda salah jalan, Anda salah putar balik. Nggak gitu ya, konteksnya nggak gitu. So jadi hati-hati, jangan sampai bikin aku gagal, bener nggak? Dan kadang kita tadi balik lagi, kita cenderung compare dengan hidup orang lain. Misal, aduh si ini lihat di sosmed ya, oh dia udah jalan-jalan ke Paris ya, gue ke perapatan Ciamis gitu kan. Jadi dia sibuk mengcompare gitu ya. Terus kemudian oh dia udah PNS, saya kok masih gini-gini aja. Padahal kalian lupa yang ditampilkan di media sosial itu hanya apa sih? Trailer itu apa? Yang bagus-bagusnya, yang seru-serunya. Ya behind the scene-nya ditampilin nggak? Capeknya nyari kerja, nggak makan seminggu gitu kan. Misalnya contoh Miss Bilkis duduk di sini lagi podcast gitu kan. Seneng ya diajak podcast gitu ya. Tapi kan nggak tahu untuk sampai ke titik ini gimana. So hati-hati gitu ya. Jadi jangan cenderung membandingkan dengan kehidupan orang lain. Oke. Nah di mana sih titiknya gitu ya, kondisi yang kita alami ini masih dalam proses eksplorasi yang wajar gitu ya, atau ini sebenarnya udah mulai perlu kita perhatikan gitu Miss? Yes. Nah jadi banyak banget klien saya tuh datang udah sangat kewalahan banget. Jadi mereka benar-benar, contohnya apa Miss yang paling bisa kita lihat, mereka itu kehilangan minat. Jadi kehilangan minat, kadang dia mau berangkat kerja aja udah nggak mampu, dia nafsu makannya menurun, semangat hidupnya nggak ada gitu ya. Terus kemudian dia ngerasa hidupnya ini nggak berharga, bahkan sampai sejauh itu. Terus Miss wajar nggak sih dengan explore gitu kan? Apa dengan explore itu bedanya? Ya. Kalau explore misalnya Miss kita suka coba-coba, itu artinya kita lagi di quarter life crisis nggak sih? Enggak juga gitu kan. Makanya saya bilang untuk membedakannya itu, kalau kalian kehilangan minat, kehilangan semangat, sampai kalian cemas terus ya, susah tidur, pelupa gitu ya, stres gitu kan, kewalahan dan sebagainya, itu sudah masuk gitu ya. Jadi hati-hati. Kalau misalnya kita emang lagi explore aja Miss, explore minat bakat gitu, contohnya masih pengen coba-coba, itu normal juga di usia 20 sampai 30 tahun. Itu nggak ada yang salah gitu. Jadi jangan takut salah. Ya, oke. Nah, tadi sempat mention juga gitu ya bahwasanya kalau itu sudah kewalahan juga gitu ya Miss. Nah, kewalahan di sini apa sih bener bedanya kewalahan yang tadi Miss Bilkis maksud gitu ya dengan mungkin kewalahan dengan workload atau beban kerja gitu ya di kantor gitu.
Kalau kita capek, kita tidur, bangun tidur enak gak? Enak dong. Jadi kalau kelelahan yang biasa, capek yang biasa ya kita ajak tidur, itu biasa. Tapi kalau misalnya sudah masuk ke tadi ya burnout misalnya ya, burnout yang parah gitu kan, diajak tidur seminggu juga nggak kelar-kelar. Diajak healing ke PRJ juga nggak kelar-kelar gitu ya. So jadi artinya apa? Bedanya yang terbesar adalah bahwa kita harus menyelesaikan akar masalahnya. Misalnya burnout, saya selalu bilang gini, kita quarter life crisis kita masalahnya di mana sih? Nah jadi banyak, ada yang masalah pekerjaan, ada yang masalah pasangan. Pasangan tuh artinya maksudnya kok belum punya pasangan. Oke. Gitu tuh, jadi banyak gitu ya. So kita akan menyelesaikan yang paling penting dulu supaya tidak berkepanjangan. Ya contoh misalnya pekerjaannya terlalu sulit, apakah saya langsung keluar gitu kan, langsung berhenti kerja? Tuh saya tentu tidak akan mendorong klien-klien saya untuk melakukan tindakan impulsif. Yes, makanya saya selalu bilang seperti toxic relationship, saya selalu bilang tentukan skala prioritas kalian dalam mencari pekerjaan. Nah sekarang misalnya ada yang bekerja itu yang penting bermakna, ada yang bekerja itu untuk gaji, ada yang bekerja yang penting dekat rumah. Benar. Yes, jadi kan banyak ya ragamnya. So, ketika nanti kalian punya kesempatan untuk mencari pekerjaan baru, kalian gunakanlah tadi bare minimum dalam mencari pekerjaan itu. Gitu ya, itu selalu saya sampaikan. Kenapa? Itu yang akan membuat kalian tetap bertahan meskipun berada dalam tekanan. Gitu ya. So, kalau misalnya terjadi burnout, ciri-cirinya gimana Miss gitu kan? Nah, ketika kerjaan kalian tidak menarik lagi, kerjaannya nggak selesai-selesai, baru kerja 1 menit udah rasa setahun gitu kan, distractionnya tinggi, ya. Tadi ngerjain apa lupa, lagi ngerjain yang lain, ya. Itu sudah masuk ke burnout, hati-hati. Dan itu akan menurunkan kualitas kerja kalian. I see. Oke. Nah, kalau misal kita udah di fase yang burnout gitu ya Miss ya, itu gimana sih cara kita solvingnya gitu biar mungkin secara performanya kita juga kembali membaik gitu ya, atau mungkin secara kerjaan yang seharusnya kita emban juga itu juga bisa dikerjakan dengan baik. Oke, saya juga akan mengajak klien-klien saya untuk merefleksi gitu kan, merefleksi diri lagi. Supaya ini semua bisa selesai, kalian harus tentukan dulu kalian mau gimana, mau kemana, mau bagaimana gitu. Itu tuh pasti. Kenapa? Karena kalau misalnya saya kasih masukan tapi tidak sesuai keinginan klien juga buat apa gitu kan. So misal kayak tadi case-nya, saya udah capek banget nih, udah nggak sanggup dan lain sebagainya. Oke, apakah saya harus langsung keluar misal dari pekerjaan itu? Kan belum tentu tidak, gitu kan. Tapi saya nggak nyaman banget nih Miss di sini. Oke, saya akan kasih masukan gini. Kemarin ada case seperti ini. Mas, coba ada nggak momentum dalam waktu 1 hari itu kamu punya space waktu sendiri? Ya, jadi misal Mas Bayu ngerasa capek banget sehari ini ya, kerjanya membahas stres gitu kan, ngopi santai. Tapi untuk diri sendiri, ya nggak usah ditemenin. Ya kalau ditemenin diajak ngobrol stres lagi. Jadi sambil ngelamun, sambil ngopi nggak apa-apa. Miss, tapi pikiran saya melayang-layang, melalang buana, nggak apa-apa. Ya itu kan space untuk diri sendiri, waktu untuk diri sendiri. Ya, jadi kasih kesempatan diri kamu untuk jadi dirimu gitu loh. Dalam waktu 1 hari itu. Jangan push diri kamu untuk terus produktif gitu loh. Jadi ada momentumnya. Oke, supaya hari ini saya tidak gampang terdistraksi dalam pekerjaan, saya datang jam 7, jam 9 saya istirahat ngopi bentar gitu ya. Nanti jam 12 saya istirahat makan gitu. Atau misalnya orang senangnya istirahatnya sambil ngobrol, ya ajak temennya. Gitu kan, beda-beda manusia itu. Ada yang kayak saya nih contoh ya teman-teman ya. Aneh nggak sih kalau saya tuh senangnya jalan-jalan di mall sendiri? Nggak aneh. Soalnya kalau ada orang ribet gitu ngajaknya. Nggak bercanda. Jadi artinya nggak aneh, itu kan waktu time dia sendiri. Dan kita berhak nggak punya waktu sendiri. Berhak gitu. Contoh ibu-ibu punya anak banyak, di rumah aja, suami kerja, ngerasa stuck hidupnya gini-gini aja. Orang udah pada punya karir, kita cuma ngurus anak gitu katanya kan gitu ya biasanya. Ya pasti saya selalu bilang sama Bu, Mam, Bun gitu kan, coba cari waktu sendiri untuk jadi diri kamu. Kadang kita terlalu lama kehilangan diri kita sendiri. Jadi kita lupa nih kesenangan-kesenangan itu. Makanya selalu kasih kesempatan diri kita untuk menjadi diri sendiri. Itu ya. Oke, nah
ngomong-ngomong ini terkait dengan burnout dan pekerjaan juga gitu ya Miss ya. Kalau sekarang kita ngelihat di ya negara kita gitu ya, kan agak sulit nih gitu ya untuk kita mendapatkan pekerjaan gitu ya. Jadi mungkin gimana sih mungkin solusinya gitu ya ketika kita udah ngerasa burnout banget gitu ya, udah mungkin gak nyaman juga di tempat kerja saat itu gitu ya. Tetapi kalau kita mau resign gitu pun juga di luar agak susah lagi nih Miss untuk mencari pekerjaan lagi gitu. Nah, saya selalu ngomong ini tuh hubungannya panjang loh. Contoh maaf ya, orang yang sering keluar masuk kerjaan itu pasti ada masalah dalam relasi sosialnya, apa proses adaptasi diri. Nah, tentu itu salah juga. Maksudnya kayak, aduh sakit dikit, terus kerjaannya ke pressure dikit keluar. Kan ada yang begitu ya. Itu juga kalau ditarik ulur ke masa kecilnya ada loh hubungannya. Tuh. Nah Miss, kalau kita ada di posisi itu, apalagi gen-gen tertentu, saya nggak sebut merek gitu kan, gen-gen tertentu yang pokoknya yang penting kerjaan ada, tapi kita tetap senang gitu kan. Nah itu adalah contoh kasus kalau kita pengennya seperti itu, bisa nggak sih Miss? Bisa aja, nggak apa-apa, dan itu nggak salah ya, itu kan cara kita menjalani hidup. Nah tapi gimana Miss supaya kita tetap nyaman, tetap senang? Makanya balik lagi ke prioritas kita. Kita kerja mau ngapain? Oh ada yang kemarin tuh maaf ya, saya harus sampaikan. Jadi pasienku, klienku itu dia nggak ngerasa nyaman di pekerjaan ini, tapi dia butuh uang. Oke, dia butuh uang, tapi dia untuk pergi dia nggak punya skill lain. So solusinya apa coba? Selama kamu bekerja di situ, kamu upgrade skill kamu supaya kamu punya jalan exit plan gitu loh, punya jalan keluar. Oke, jadi saya akan sampaikan bahwa bukan berarti saya udah kamu paksa diri kamu di situ, enggak. Jadi kamu harus punya exit plan-nya supaya kamu keluar juga aman. Atau ada beberapa yang tapi aku pengen keluar tetap Miss, ya udah kamu buat save tabungan. Ya tabungan kamu untuk 3-4 bulan, karena kan belum tentu pekerjaan langsung datang. Betul. Gitu ya. Jadi jangan juga kamu dengan alasan kamu gak nyaman kamu lari gitu kan, itu yang sering terjadi. Oke, berarti ya tadi ya lagi-lagi kita bahas untuk exit plan-nya gitu ya. Lagi-lagi kita juga harus nyiapin rencana ke depannya gitu ya. Kita mau mungkin kalau kerja lagi juga butuh waktu gitu ya. Jadi kita nyiapin tabungan juga gitu ya. Betul. Oke. Nah, Miss Bilqis gitu ya, di quarter life crisis ini kan membuat orang-orang tuh biasanya mempertanyakan dirinya sendiri gitu ya. Nah, itu mungkin juga menjadi pertanyaan gitu ya. Itu apa sih hubungannya dengan self esteem gitu? Nah, saya pengen sampaikan bahwa wajar nggak sih mempertanyakan diri kita? Itu wajar banget kok, dan itu nggak salah gitu ya. Dan saya harus bilang ke teman-teman semua bahwa hidup itu perjalanan. Setiap orang punya jalannya masing-masing. Saya selalu ngomong hidup itu diibaratkan kita lomba lari, lomba maraton gitu ya. Startnya sama, tapi kan belum tentu nyampe finishnya bareng-bareng. Ada yang kesandung di tengah-tengah gitu kan. Nah, jadi tenang aja gitu. Jangan sampai nyerang diri kita lagi. Gitu. Aku bego, aku nggak mampu, aku nggak sanggup nih gitu ya. Aku begini banget ya, gitu kan. Akhirnya nyerang harga diri kita. Gitu ya. Jadi hati-hati. Itu lagi-lagi kalau orang yang sedang ada di quarter life crisis, dia cenderung compare kehidupan dia dan kehidupan orang lain. Makanya saya bilang setiap orang punya jalannya masing-masing. Hati-hati gitu ya. Oke, nah kalau misalkan gitu Mas ya, kita menemukan seseorang yang memang self esteemnya tuh lagi rendah gitu ya Mas ya, itu gimana sih, dari mana kita bisa membangun self esteem itu? Oke, kalau orang lagi self esteem rendah, dia butuh apa sih? Pendorong gitu lah, motivasi gitu ya, kata-kata mutiara yang diupload gitu kan. Nah enggak juga. So kita sebagai di ruang praktik ya, saya pasti akan lagi-lagi saya akan cari kamu maunya apa, kamu maunya gimana gitu kan. Karena kan yang bikin rendah gitu, self esteem rendah itu kan banyak hal gitu loh Mas, banyak hal. Tapi poinnya adalah kita harus mampu memotivasi dia untuk si baranya nih naik lagi, baranya panas lagi. So saya selalu bilang, kamu mau jadi apa, tujuan hidup kamu seperti apa, kita bangun lagi. Tuh. Makanya saya bilang, kita bingung kita mau jadi apa itu normal. Saya juga sekarang bingung mau jadi apa. Maksudnya itu normal gitu kan. Itu gak apa-apa. Tapi kita bangun lagi, mimpi kita yang dulu itu seperti apa sih? Ya, Miss sulit Miss, masih
banyak jalan menuju Roma. Roma. Itu tenang saja. Saya selalu ngomong gitu, tenang aja. Oke, kita bangun satu-satu. Mana yang pengen kamu capai dulu? Biasanya kan gitu. Oh, saya pengen ini dulu deh, Miss. Pengen secara ekonomi stabil. Oke, berarti kerjaan seperti apa nih yang pengen kamu inginkan? Ya, saya pengen kerja di perusahaan. Oke, skillnya apa? Nggak punya gitu kan. Oke, berarti yang harus kamu lakukan upgrade skill dulu. Nah, kita bantu gitu loh perlahan. Nah, supaya harga dirinya juga naik, motivasinya naik. Jadi bara apinya menyala lagi. Oke. Nah, ngomong-ngomong motivasi juga gitu ya, Miss ya. Kan motivasi kan ada yang eksternal, ada yang internal gitu ya. Biar kita tetap ngejaga bara apinya itu stabil gitu ya. Itu sebenarnya lebih kuat yang internal kah atau yang eksternal? Cenderung orang tuh eksternal. Baranya tuh eksternal, ngelihat hidup orang gitu. Oke. Iya, padahal kita udah punya prinsip hidup gitu loh, Mas. Oh, pengen ini, pengen gitu. Nanti umur segini begini. Tiba-tiba ngeliat tetangga ya kan jadi terbakar amarah itu saya. Wah, nanti umur 5 tahun lagi saya pengen beli mobil gitu kan. Ngeliat tetangga beli mobil, udah besok aja gitu kan. Akhirnya kelilit utang gitu kan. Contoh. Nah, artinya sebenarnya kita punya loh, tapi biasanya motivasi eksternal yang lebih tinggi, dorongan dari orang. Padahal yang harus kita munculkan motivasi internal gitu kan. Makanya saya bilang stop membanding-bandingkan cara hidup kita dan hidup orang lain. Ketika kita berjalan, pasti kita membawa bekal yang berbeda, tujuan yang berbeda, maka sampainya pun akan di tempat yang berbeda. Mas sama saya sama nggak nyampainya? Beda gitu kan. So jadi kebanyakan dipengaruhi eksternal gitu. Ya. Apa yang sekarang sering terjadi? Media sosial. Yes. Nah, ini ngomong-ngomong media sosial juga gitu ya. Gimana sih biar kita nggak kejebak gitu ya, comparison trap ini utamanya kan udah media sosial meluas gitu ya. Semua orang bisa akses, semua orang bisa ngepost juga gitu ya. Gimana kita biar semacam mungkin ya motivasinya tadi eksternalnya itu bukan jadi bumerang untuk diri kita sendiri gitu, Mas. Oke. Pertama saya harus sampaikan diet. Diet media sosial gitu ya. Contoh kita harus punya batasan gitu. Media sosial itu ibaratnya pisau loh menurut saya. Bisa buat masak, bisa buat nusuk orang. Kenapa? Kalau masak tuh gini, kalau ngelihat contoh, Nikita Willy enak banget hidupnya gitu kan. Nikah sama provider gitu kan, hidupnya nyaman dan sebagainya. Semoga aku dapat suami yang baik. Semoga aku seperti dia suatu saat. Itu kan memasak, jadi ada gunanya gitu. Tapi kalau jadi pisau, enak banget jadi dia. Gue sumpahin nih gitu kan. Gitu jadi tajam gitu, jadi nusuknya. Itu kan gak baik maksud saya. Nah, jadi diet media sosial itu penting banget supaya quarter life crisisnya itu gak makin parah gitu loh. Stop comparing hidupnya gitu. Pun kalau kita mau ngelihat kita dengan cara yang positif. Raffi Ahmad banyak banget mobilnya, semoga saya seperti itu ya. Bukan dari mana tuh duitnya gitu kan. Nah itu kan salah gitu. Jadi penyakit hati. Berarti tergantung ya, istilahnya kita sudah disediain bahannya gitu ya di media sosial itu, tapi tinggal gimana kita ngolahnya gitu ya. Iya betul sekali. Oke. Ini mungkin ada salah satu pertanyaan yang juga sering muncul gitu ya, Miss ya. Saya lihat di kolom komentar dan juga di media sosial gitu ya. Gimana sih seseorang itu bisa mengetahui apakah ia sedang berada di jalur yang tepat atau sebenarnya ini salah gitu? Oke. Kalau saya bilang A, B, C, D sebenarnya salah juga. Bahwa artinya kita nggak akan pernah tahu kalau kita nggak pernah coba. Jadi saya nggak punya panduan ajak gitu. Ini pasti benar. Makanya kan tadi saya bilang hidup itu bukan kayak maps yang sudah tertata. Ini belok kanan, belok kiri. Itu putar balik Mbak, salah Mbak gitu kan. So, saya akan sampaikan adalah begini. Kalau kamu punya keberanian, kamu punya kepercayaan diri, kamu jalanin apa yang kamu sukai. Makanya tadi saya bilang, ketika kamu menemui kesulitan, masih banyak jalan menuju Roma. Jangan takut untuk melangkah. Setiap langkah itu adalah perjalanan hidup. Ya, jangan takut. Jadi tetap melangkah gitu ya, walaupun langkahnya kecil-kecil gitu ya. Yes, betul sekali. Nah kadang kan juga orang sebenarnya mau melangkah gitu ya, Miss ya, tapi dia takut gitu untuk mengambil keputusan gitu. Nah itu gimana sih, Miss, biar dia kayak merasa ini saatnya aku melangkah gitu? Karena dia nggak punya bekal. Orang takut itu karena bingung gitu kan, apa yang aku bawa gitu ya, apa yang aku punya gitu kan gitu. So apakah untuk melangkah itu harus punya sesuatu? Saya bilang base-nya harus ada, bekalnya harus ada. Misal aku pengen jadi CEO CEO gitu kan gitu.
Tiba-tiba jadi CEO kan juga nggak mungkin loh Mas, gitu kan. So apa bekal yang kita punya? Oh kita punya skill. Oh sekarang nggak punya skill ya berarti upgrade skill. Bukan kayak orang males tiba-tiba jadi CEO ya kan juga nggak bisa. Artinya saya pengen sampaikan semua harus punya bekal dan bekal itu bisa kita ciptakan. Yes tentu. Makanya tetap berjuang, tetap berjalan meskipun tertatih-tatih. Oke. Nah, aku juga sering dengar juga gitu ya, Miss kan sekarang lagi banyak ya anak-anak muda lah gitu ya ngebahas tentang anxiety gitu ya. Gitu. Jadi seberapa jauh sih sebenarnya anxiety ini masih dianggap sebagai respon yang normal gitu ya untuk dirinya sendiri? Oke, cemas itu normal. Saya ada di sini cemas, kamu juga cemas. Cemas besok mau jadi apa, mau seperti apa, itu wajar nggak sih? Wajar. Tapi cemas yang berlebihan itu gimana sih, Miss? Contohnya, kalau sudah masuk anxiety disorder, contoh ya, kita kan di ruang praktik biasanya menemui seperti itu. Itu biasanya kita menarik diri dari lingkungan sosial, kita pekerjaan nggak ada yang beres. Bahkan ketika cemasnya muncul, kadang tangan itu gemetar, dada itu berdegup kencang, ya pikiran kalut gitu kan. Bahkan ada yang sampai pingsan gitu kan. Nah, so hati-hati. Jadi kalau cemas yang tidak tertangani akhirnya bisa seperti itu. So gimana Miss kalau kita lagi ada di posisi itu? Oke, jangan ragu untuk duduk tenang, maksud saya gitu loh. Biasanya kita kan nge-push diri kita, jalan. Akhirnya kan acak-acakan. So kalau kamu ngerasa cemas, ngerasa lelah, nggak bisa, duduk dulu bentar. Yuk Mas, tarik nafas. Buang, relaksasi. Kan relaksasi itu memberikan sinyal kepada otak. Ya, tenang aja guys, gitu kan. Tenang aja ya Robun. Kamu baik-baik aja. Itu kan ngasih sinyal ke otak kita sebenarnya. So jangan pengen semua harus selesai, semua harus bisa. Pelan-pelan aja. Oke. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir gitu ya Miss ya. Kalau misal gitu ya, ketiganya tadi gitu ya, burnout, anxiety gitu ya, quarter life crisis, itu datangnya bersamaan gitu. Itu sebenarnya bisa kita prioritaskan nggak sih Miss, dan dari mana itu? Tergantung. Nah, makanya di ruang praktik itu kita akan melihat prioritasnya yang mana, yang mengganggu kehidupan kita sehari-hari itu mana. Misalnya dia burnoutnya kenapa? Karena bosnya, karena pekerjaannya ya. Jadi dia menghadapi quarter life crisis. So yang harus kita cabut akar masalahnya dulu. Bosnya enggak juga. So kita harus coba untuk melakukan coping mekanisme yang positif, yang baik gitu loh, untuk mempersiapkan dia nih secara pribadinya untuk kuat gitu loh, maksud saya. Jadi kalau ditanya mana dulu, yang mana yang paling prioritas, mana yang paling mengganggu. Ya, kalau misalnya si quarter life crisisnya bisa disingkirin, kita fokus sama cemasnya dulu, ya kita cemasnya dulu. Kalau burnoutnya yang paling ngerasa hari ini, ya burnoutnya dulu. Tapi seringnya di ruang praktik itu cemas sih. Cemasnya yang kelihatan di atas gitu ya. Tapi memang kalau kita misalnya kayak gunung ya, yang kelihatan itu cuma cemasnya aja. Dasarnya tuh ternyata dia lagi nggak nyaman nih sama pekerjaannya. Dia ternyata lagi kangen nih sama ibunya. Jadinya mengarah kemana-mana gitu ya. Jadi kita lihat dulu akar masalahnya itu apa. Oke, jadi memang perlu di breakdown dulu gitu ya, sampai kita ketemu akar masalahnya. Yes, betul. Oke, kita mungkin akan bergeser sedikit gitu ya Miss ya, ke sesi yang seperti episode 1 gitu ya. Itu sekarang kita mau ke sesi threads gitu ya. Jadi kita akan react beberapa postingan gitu ya yang sempat ramai dibahas gitu ya. Siapa tahu nanti dari teman-teman ada yang ngerasa relate juga gitu ya. Itu juga bisa jadi bahan pembelajaran teman-teman juga. Gitu. Untuk yang pertama gitu ya, quarter life crisis itu ternyata nyata ya. Dulu pas aku masih umur belasan, kukira itu cuman bualan gitu. Ternyata umur 25 dan udah di tahap bingung mau ke arah mana. Segala macam pengen dicobain karena belum tahu tujuan hidup, tapi juga nggak pengen stuck gitu. Jadi cara kalian keluar dari QLC ini gimana sih? Oke, so tadi ya dulu pengen cepat-cepat gede, udah gede pengen cepat-cepat kecil lagi. Pengen balik ke masa kecil ya? Balik lagi masa kecil maksudnya. So dulu waktu kecil kita ributnya cuma pengen beli es krim atau beli ciki. Sekarang nikah dulu apa S2 dulu, kerja dulu atau nikah dulu gitu kan. Makan dulu, yang penting madang gitu kan. So jadi ternyata lebih complicated Miss. Yes gitu ya. Tadi kehidupan dewasa itu ternyata se-complicated ini loh. Nah jadi bingung mana dulu, harus gimana sih kalau sudah di fase quarter life crisis ini ya. So saya harus sampaikan kalau misalnya di umur 20 tahun, tergantung dia punya bekal apa yang harus dibawa.
Ya setiap orang itu pergi pasti ada bekalnya. Oh Miss, sebenarnya contoh ya, ini case ya, nggak semua orang. Miss, orang tua saya punya modal untuk kuliah, tapi saya bingung pengen nikah. So, oke, pasti saya tanya, pasanganmu itu udah settle belum secara ekonomi? Enggak sih Miss, baru lulus juga. So kan gak realistis ya. Jadi saya harus sampaikan bahwa oke, berarti kuliah ya karena punya modal gitu. Kecuali kalau misalnya ya aku pengen kuliah tapi orang tua aku nggak ada modalnya, oke berarti kamu kerja sambil ngumpulin modal. So untuk menentukan bagaimana dan seterusnya harus gimana, saya harus tahu konteks permasalahannya gitu ya. Jadi maksud saya gini, jangan pengen semua diselesaikan hari ini. Ketika saya di ruang praktek pun saya selalu bilang tenang, gak semua harus selesai hari ini. Ada yang memang harus kita proses dulu ya, marahnya, sedihnya, kecewanya. Gak perlu semuanya selesai hari ini. Oke, kita lanjut ke treats yang kedua ya Miss ya gitu. Ada yang nyampe juga nih tentang pernikahan juga tadi kan. Yes. Mumpung relate gitu. Dear Sobat Treats, apa nasihatmu untuk aku seorang wanita usia 33 tahun dan belum menikah dalam menghadapi quarter life crisis ini? Oke, apa yang harus aku lakukan? Bagaimana sih? So, maaf, di Indonesia ini stigmanya main lagi-lagi. Siapa sih yang buat norma 30 tahun harus nikah gitu kan? Tapi juga nggak salah kalau nikah gitu loh, maksud saya. Ntar saya diserang lagi. So, jadi maksud saya jangan membuat standar gitu, dan standar orang lain kita masukkan ke dalam diri kita. Itu hati-hati. Jadi saya pengen sampaikan bahwa umur 30 tahun belum menikah normal. Umur 20 tahun udah nikah juga normal, asal jangan 16 tahun gitu. Belum cukup, belum boleh teman-teman gitu ya. So, umur 25 baru kerja boleh, umur 31 baru nikah boleh ya. Jadi gak ada standarnya gitu ya. So buat kamu yang tadi di treats umur 30 masih belum menikah, itu normal gitu ya, selama kamu happy. Miss, tapi kan biasa tetangga masa gitu ya, tetangga masa gitu ngomongin kok belum nikah. Iya, apalagi lebaran ya. Lebaran gitu kan. Ya, saya harus ngomong, kita nggak bisa nutup semua mulut. Kita hanya bisa nutup kuping kita dengan kedua tangan kita. So, jadi ketika ada orang bertanya gitu, ya nggak apa-apa. Ya mulut mereka bodo amat gitu kan. Yang penting kita tutup kuping kita dan itu tidak mempengaruhi siapa diri kamu. Karena saya ngalamin banget nih si quarter life crisis itu biasanya muncul, kok orang udah nikah saya belum Miss, apakah saya normal? Gitu. Pasti kita breakdown lagi, emang kamu ngerasa nggak normal? Gitu. Coba kamu nggak normalnya gimana? Enggak sih Miss, saya belum dapet yang cocok gitu kan. Kayak emang idamanmu seperti apa gitu kan? Asal jangan suami orang gitu kan. Pasti saya selalu nanya gitu. So dia akan bilang bahwa oh saya tuh senengnya sama laki-laki yang ekonomi stabil gitu kan, terus kemudian dia provider, dia A, B, C, D, F, G. Oh panjang listnya ternyata. So saya selalu ngomong, oke, coba bikinnya pelan-pelan deh, listnya 3 aja deh, jangan banyak-banyak. Karena siapa tahu memang dia punya standar sendiri. Boleh nggak Miss? Boleh, tapi tetap harus realistis tadi. Kalau misalnya harus kaya, harus ganteng ya, harus punya rumah ya, langsung sama sultan gitu. Terus hati-hati gitu ya. Jadi tadi bare minimum itu juga harus diterapkan. Oke, sejauh mana saya mau menerima, sejauh mana base itu minimum itu akan saya terima gitu, itu harus, nggak apa-apa. Ya, jadi nggak apa-apa ya para kaum wanita, kalau misalnya umur 30 tahun belum menemukan pasangan, nggak apa-apa, jalanin, rasakan, nikmati. Ini kalau ditanya sama yang orang udah nikah pasti pengen single lagi gitu kan, rata-rata gitu. Makanya kan banyak banget nih Mas di treat sekarang berseliweran menikah dengan orang yang salah, itu pasti nggak bahagia. Atau kalau mau bahagia itu jangan menikah dengan orang yang salah gitu kan. So berarti kan banyak banget review kalau udah nikah sama orang yang salah ya sama aja bohong gitu. So jadi santai saja, jangan bandingkan proses orang lain dengan prosesmu. Oke, ya berarti kita harus balancing gitu ya. Jadi kita punya standar minimalnya, tapi kita juga harus realistis juga gitu ya Mas. Oke. Ini buat traits yang terakhir gitu ya. Quarter life crisis is real gitu ya. Awal keluar kuliah dia ngerasa stuck gitu, nggak tahu tujuan hidup, pulang ke rumah jauh dari teman-teman, lihat orang lain kok hidupnya udah enak banget gitu.
Baru mulai keluar dari masa itu, setelah mulai ambil peluang apa saja yang ada di ya. Baru mulai keluar dari masa itu, setelah mulai ambil peluang apa saja yang ada di depan gitu. Jadi dia ngambil apapun yang ada di depan peluangnya gitu. Dan pokoknya jalan dari dulu udah stuck gitu. Oke, dia udah ngambil semua peluang tapi tetap ngerasa stuck juga. Oke, begitu ya. So, saya balik lagi. Ini juga terjadi ya. Saya harus tarik ulur ya. Banyak banget di ruang praktik. Ini contoh ya, di ruang praktik. Dia lulus kuliah, dia bingung mau ngapain. Kenapa coba? Ya karena tadi kuliahnya juga diatur. Kamu milih jurusan ini ya. Ya, dia ikut kuliahnya aja setengah-setengah. Dia nggak tahu nih gue kalau lulus mau jadi apa gitu kan. Tuh. Jadi akhirnya pas lulus bingung. Bingung lagi mau jadi apa. Misalnya dia jurusan ekonomi, dipaksa sama orang tuanya gitu kan. Kamu masuk ekonomi aja gitu kan. Biar nanti lulus kerja di perusahaan gitu. Tapi dia nggak ngerti sebenarnya gitu kan. So, pas lulus bingung dong. Jadi kalau ditanya, "Saya masih bingung." Kamu belum sampai aja. Tenang, kamu akan bermuara pada suatu tempat yang akhirnya kamu akan bilang, "Waduh, untung aku nggak berhenti ya." Oke, jadi tetap harus kita berjalan terus ya, Miss. Yes. Nah, sebelum kita tutup episode hari ini gitu ya, mungkin boleh minta pesannya dari Miss Bilqis gitu ya. Mungkin buat teman-teman yang di luar sana juga lagi di fase ini gitu ya, quarter life crisis ini, apa sih yang bisa Miss Bilqis sampaikan ke teman-teman? Oke. Untuk semuanya, untuk para Eurobun di rumah gitu ya, teman-teman, kakak-kakak, tante-tante, om yang sedang mengalami quarter life crisis, saya pengen menyampaikan adalah bahwa jangan pernah membandingkan hidupmu dengan hidup orang lain. Nah, tadi saya bilang bahwa setiap orang itu punya bekalnya sendiri, punya tujuannya sendiri, punya jalannya sendiri. Kalau kita naik kereta, keretanya barengan nih. Ya, naik kereta dari Jakarta bareng. Apakah kita berhentinya akan sama di Jogja? Contoh gitu ya. Oh, tentu tidak. Pasti akan berbeda. Hidup itu bukan perlombaan yang harus buru-buru nyampe finishnya. Jadi nikmatin hari ini, jalani, rasakan. Bayangkan kamu tidak akan bisa kembali ke masa lalu, tapi bayangkan juga bahwa kamu akan menyampai pada titik di mana, aduh, untungnya aku tidak menyerah ya. So, jadi tetap semangat. Quarter life crisis bukan tanda kalian lemah. Quarter life crisis tanda kalian sedang bertumbuh. Oke, thank you Miss Bilqis, itu sangat mengena gitu ya teman-teman. Tadi mungkin pesan dari Miss Bilqis bisa juga diresapi gitu ya, dan direnungi juga gitu teman-teman. Oke, ya buat teman-teman semua gitu ya, kalau kalian lagi ngerasa di quarter life crisis ini gitu ya, jangan jadikan ini sebagai tekanan gitu. Jadi buat hal ini menjadi langkah awal dari teman-teman untuk mengenal lebih dekat dengan diri teman-teman dan terus melangkah agar kalian bisa merasakan hasilnya di waktu yang mungkin sudah ditentukan gitu. Masuk. Oke, mungkin itu ya teman-teman untuk di episode 2 Being Well pada hari ini. Kita mungkin dicukupkan sampai di sini ya, Miss ya. Atau masih mau ngobrol lagi 1 jam lagi? Udah cukup di sini dulu gitu ya, biar nggak kepanjangan dan teman-teman masih bisa menikmati kita di episode-episode berikutnya. Thank you Miss Bilqis. Sampai jumpa di lain waktu dan terima kasih juga teman-teman. Terima kasih semua. Semangat ya.